Sebelum duduk saudara-saudara, kita akan memperkatakan mega project. Dan mega project kita adalah mega project hari Rabu, yaitu murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Kita perkatakan 1, 2, 3, mega project hari Rabu. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Sekali lagi, murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Sekali lagi, murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Silakan duduk kembali saudara-saudara, dan untuk membantu kita mengingat mega project. Mega project hari Rabu adalah MUDIPK, murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Saudara-saudara sekalian, kita ada pada tema hidup berkemenangan dengan karakter Kristus, dan saya memberikan subtemanya adalah adu penalti. Saudara-saudara, nanti kita akan sama-sama renungkan bagian firman Allah dan renungan kita pada siang hari ini. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan buat kita adalah, sebagai orang Kristen berarti kita sudah harus tahu bahwa kehidupan orang Kristen itu dipenuhi dengan tantangan, Bapak Ibu. Kita harus tahu bahwa hidup kita sebagai orang Kristen itu ada tantangannya. Dan kita tidak bisa lepas dari tantangan-tantangan kehidupan. Hidup Kristen adalah hidup di dalam penyangkalan diri. Kita pun harus tahu bahwa sebagai orang Kristen kita harus penuh dengan penyangkalan diri untuk ikut Yesus, saudara. Harus menyangkal diri kita untuk hidup dalam firman Allah. Harus menyangkal diri kita untuk hidup di dalam ketaatan. Hidup Kristen adalah hidup di dalam pengudusan dan hidup secara benar di dalam kebenaran. Ini adalah kehidupan orang percaya, kehidupan Kristen. Nilai-nilai yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kehidupan Kristen bukan kehidupan yang gampangan, sebab kita dipilih Allah, saudara-saudara, untuk menjadi lawan tandingnya si jahat, iblis. Dengan segala macam strateginya. Jadi tanpa pengudusan, tanpa dekat dengan Tuhan, tanpa memiliki kesadaran yang tinggi tentang hidup Kristiani, kita akan dengan gampang ditaklukkan. Karena iblis yang menjadi lawan tanding kita adalah sesuatu yang besar bagi dunia, tapi bagi Allah itu kecil. Karena itu kalau kita punya pengertian yang benar dan kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan memiliki kemenangan demi kemenangan. Tapi jika kita tidak punya kesadaran itu, maka kecenderungan kita akan selalu kalah dalam pertandingan. Kehidupan Kristen harus dibentengi dengan iman, pertobatan, pengertian yang benar tentang Yesus dan kuasa di dalam namanya, supaya kita punya kemenangan. Dan yang terakhir, orang Kristen wajib tahu bahwa kita dipanggil bukan saja untuk percaya, tetapi juga siap menderita bagi Yesus. Jikalau kita membentengi hidup kita dengan pengertian-pengertian yang benar, maka kita tidak gampang menyerah. Tidak gampang tinggalkan iman. Tidak gampang tinggalkan ajaran. Tidak gampang tinggalkan komunitas Kristen. Karena kita tahu tantangan di sekitar kita, keadaan yang sulit di sekitar kita tidak membuat kita jauh dari Tuhan, tapi bagian dari perjuangan iman kita yang harus kita lewati. Jangan menyerah di tengah perjuangan. Harus berjuang sampai akhir supaya kita punya kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang pertama adalah tanggalkan komunitas yang tidak sehat. Dan pilih serta bangun circle yang baru. Untuk membangun iman, saudara-saudara. Kita masih punya banyak komunitas, tapi yang tidak sehat, kita harus berani tinggalkan. Untuk apa? Untuk kemajuan iman, saudara. Untuk mempertahankan iman. Karena kalau kita tidak berani ambil keputusan, meninggalkan komunitas yang tidak baik, maka yang menjadi taruhannya adalah kualitas rohani kita. Kualitas iman kita.
Saudara-saudara sekalian, di sebuah desa kecil, saya melihat ada banyak anak kecil yang bermain. Mereka sambil main bola, mereka sambil lari-larian, mereka sambil main petak umpet, saudara-saudara sekalian. Di tengah-tengah permainan mereka yang begitu rame dan banyak tawa di situ, saya mendengar ada begitu banyak kata-kata kotor. Kata-kata makian, kata-kata hujat, kata-kata yang tidak pantas. Baik laki-laki maupun perempuan, semuanya sama. Mereka anak-anak kecil yang biasa bermain sambil tertawa, mereka bermain sepak bola, mereka bermain sembunyi-sembunyian. Tapi di tengah-tengah canda tawa, sukaria mereka ada begitu banyak kata umpatan. Ada begitu banyak kata makian. Dan mereka tertawa karena hal-hal demikian. Apa alasannya? Kebiasaan mereka. Betul ya? Hal-hal yang mereka ucapkan bagi mereka ini biasa, ini kan cuma mainan. Ini kan cuma candaan. Sambil bercanda mereka mengumpat. Sambil bercanda mereka memperkatakan kata-kata yang kotor. Dan mereka happy dengan perkara itu. Mereka biasa melakukannya dan bagi mereka tidak ada masalah. Bapak Ibu sekalian. Dan karena saking terbiasanya, terbawa sampai dia remaja. Terbawa sampai dia besar. Terbawa sampai rumah tangga. Makanya jangan heran kadang-kadang ada orang tua, papa mama, pada waktu mereka berkelahi, mereka juga bawa kebun binatang ke dalam rumah. Kenapa demikian? Karena terbiasa mendengar. Terbiasa orang mendengar orang lain melakukannya. Bahkan mungkin kita pelakunya. Sampai akhirnya hal-hal demikian bukan lagi suatu hal yang tabu, yang tidak baik, yang tidak sopan. It's okay, bagi kita biasa. Karena itu Alkitab bilang sama kita ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai 34. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, kita sedang bertanding dan kita adu penalti sama si jahat Bapak Ibu. Karena itu mari sama-sama kita atur strategi kita yang baik. Kita atur skill kita. Kita pertajam kemampuan kita, amin. Sehingga pada waktu kita menendang sebagai orang yang eksekutor, kita punya kuasa. Kita punya kemenangan. Karena kalau saatnya iblis yang tendang penalti itu, kita bisa nggak bertahan. Gawang kita jebol tidak Bapak Ibu. Ini sebuah pertandingan. Kita sedang berjuang mempertahankan iman. Yang kita pertahankan itu iman kita. Pengharapan, kebenaran diajarkan kepada kita. Dan saudara-saudara perlu tahu. Semua yang kita perjuangkan, yang kita pertahankan saudara-saudara. Ini berdampak pada kehidupan kekal. Kecuali saya dan saudara tidak peduli dengan kehidupan kekal. It's okay. Tidak pentinglah hidup kekal. Tidak pentinglah surga, tidak pentinglah. Karena kita dipanggil tidak hanya untuk percaya bagi kehidupan dunia ini. Tapi kita dipanggil untuk percaya kepada Yesus, bersaksi kepada dunia bahwa di dalam Dia ada keselamatan, ada kehidupan kekal, ada kebangkitan orang mati. Amin. Itu berita yang perlu kita pertahankan dengan nilai-nilai kebenaran. Nah kita bertanding dengan hidup kita. Mempertahankan karakter yang baik. Diajar karakter yang baik. Kita belajar mega project. Memperkatakan mega project. Mengingat mega project. Supaya apa? Yang kita ingat, yang kita serap, yang kita perkatakan itu kebenaran Allah. Dan terbiasa melakukannya. Bapak Ibu sekalian. Sehingga pada waktu kita bilang tentang kasih, tentang pengharapan, murah hati, tentang disiplin. Lama-lama itu akan menjadi pola hidup kita. Yang tadinya kita perkatakan, lama-lama kita praktekkan. Seperti anak kecil tadi buat. Biasa mereka ketawa-ketawa sambil bercanda-canda. Mereka perkatakan kata-kata umpat, kata-kata maki sambil ketawa. Biasa-biasa. Semakin mereka dewasa, mereka besar, menjadi orang tua. Terbawa dalam rumah tangga mereka. Dan akhirnya anak-anak mereka juga terbiasa. Jadi sebuah pola, lingkaran setan yang merusak karakter hidup orang-orang yang berkata Kristen tapi hidupnya tidak benar. Makanya kenapa kita perlu membentengi diri kita dengan pengertian yang benar. Dengan iman yang teguh. Dengan pemahaman dan konsep-konsep kebenaran yang supaya kita tidak terpengaruh.
Karena iblis berperang terus. Dia punya banyak strategi menjatuhkan kita. Maka bagian pertama kita diingatkan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembalilah sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi pesan Tuhan kepada jemaat di Korintus juga menjadi pesan buat kita hari-hari ini. Kalau kita tidak kenal Tuhan, kita tidak mengakui Tuhan dan biasa memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak baik, merusak komunitas, kita harus ditegur oleh Tuhan. Supaya kita belajar kembali kepada Tuhan. Supaya hidup kita orang percaya menjadi terang Bapak Ibu. Menjadi garam. Kita menjadi saksi tentang Tuhan. Karena kehidupan Kristen tidak hanya bicara tentang kita, tapi tentang Kristus yang telah mengubah hidup kita. Amin. Kalau kita diubahkan oleh Tuhan dan mengalami Tuhan, kenapa kita nggak bersaksi tentang Tuhan Bapak Ibu? Tadi pagi saya bawa kisah tentang Petrus yang menyembuhkan seorang yang lumpuh. Ending dari cerita itu pada waktu orang itu lumpuh disembuhkan, dia melompat, dia jalan di bait Allah, dia memuji Tuhan, dia membesarkan Tuhan Bapak Ibu. Orang-orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia berani bersaksi enggak saudara? Berani. Bahkan akan dengan senang hati bersaksi tentang Tuhan. Tapi kesaksian yang mereka lakukan jika tidak dibarengi dengan pengajaran yang baik, karakter yang baik, lama-lama justru akan apa? Mempermalukan nama Tuhan. Katanya bersaksi, katanya puji Tuhan, katanya hamba Tuhan lihat hidupnya, lihat karakternya, lihat kepribadiannya. Sehingga akhirnya bukannya nama Tuhan dipermuliakan, justru nama Tuhan yang dihujat karena kehidupan kita. Makanya kenapa kita harus belajar firman Allah, kita diingatkan dari waktu ke waktu agar kehidupan Kristen kita ini berbobot Bapak Ibu. Ada bobotnya, ada kualitasnya. Penyembahan kita punya kuasa Bapak Ibu. Saya rindu doa kita itu berkuasa. Saya rindu penyembahan kita berkuasa. Saya rindu pelayanan kita berkuasa. Supaya orang-orang lain mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Kita mengalami Tuhan. Dan kalau kita mengalami Tuhan, kita akan dengan lantang bicara Tuhan punya kuasa loh. Tuhan hebat loh, jangan takut, Tuhan tolong kita. Tapi kalau kita gak punya pengalaman dengan Tuhan, kita gak bisa. Saudara-saudara sekalian, Matius pasal 15 ayat 11 firman Tuhan berkata, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Saudara-saudara, mari sama-sama kita cross check hidup kita. Apa saja yang keluar atau yang sering keluar dari mulut kita? Kata-kata berkat atau kata-kata cacian? Atau kata-kata makian. Dalam konteks ini bicara tentang makanan dan minuman. Apa yang masuk tidak menajiskan. Tapi apa yang keluar itu menajiskan. Tapi saya mau katakan begini saudara. Hal-hal yang terkait dengan pengharapan dan iman. Sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang masuk di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Itu yang kita rekam di sepanjang kehidupan kita. Dia akan punya potensi keluar 80%. Betul ya? Apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang masuk di pikiran kita, yang merubah hati kita, itu akan cenderung keluar dari kehidupan kita. Alkitab yang jelas, yang masuk berupa yang lahiriah tidak menajiskan. Tapi yang keluar dari hati kita, terkait dengan kehidupan kita, itu hati-hati punya potensi menajiskan. Makanya perlu kita jaga. Dan firman Tuhan mengingatkan kita setiap kali hari Minggu, jaga hati Bapak Ibu sekalian, jaga hati kita. Dengan segala kewaspadaan, bukan seperti menjaga barang di rumah yang kita simpan dengan baik. Menjaga hati ini tidak gampang Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak banyak tempat-tempat rawan yang bisa mengganggu hati kita. Mata kita itu bisa menjadi tempat atau celah untuk mengganggu hati kita. Betul ya? Telinga kita bisa menjadi celah untuk merusak hati kita. Mulut kita bisa menjadi celah merusak hati kita. Pikiran kita bisa menjadi celah merusak hati kita. Kita perlu jaga. Bagaimana cara menjaganya? Mempraktekkan, memperkatakan karakter Kristus. Hidup dalam karakternya. Kayak ini kualitas iman Bapak Ibu. Orang-orang yang berkualitas secara iman, mereka berani hidup dalam karakter. Karakternya akan kelihatan Bapak Ibu, akan menonjol. Nah kita berdoa. Kalau berdoa, semua orang berdoa. Menyanyi, semua orang menyanyi. Tapi berdoa dengan hati yang benar, dengan hati yang percaya.
Itu nggak gampang. Kita perlu menundukkan semua ego dalam diri kita. Banyak orang yang berdoa tapi tidak serius berdoa. Banyak orang yang menyanyi tapi tidak dengan hatinya menyembah Tuhan. Kita perlu tundukkan ego kita. Kita harus merasakan kasih-Nya dalam hidup kita. Amin ya. Saudara-saudara sekalian. Bagian pertama, mari sama-sama tanggalkan komunitas yang tidak baik. Tinggalkan, bangun circle yang baru. Satu komunitas yang suka sama firman Allah. Untuk apa saudara? Membantu pertumbuhan rohani. Kalau sudah kuat, kita bisa keluar. Kita bisa bergaul sama siapa saja. Dan punya target, kita bergaul, punya target. Targetnya apa? Orang harus melihat karakter Kristus di dalam diri kita. Supaya Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian. Bagian berikutnya adalah Matius pasal 6 ayat 20 sampai 21. Karakter Kristus adalah investasi kerajaan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kenapa saya katakan karakter ini investasi kerajaan Bapak Ibu. Karena karakter yang benar itu lahir dari iman yang benar. Amin ya. Karakter yang mulia lahir dari pengertian yang dewasa. Makanya orang-orang yang berkarakter benar pasti memiliki kualitas rohani yang bagus. Dia berani tunjukkan karakter yang benar. Makanya investasi Bapak Ibu. Kita diajar karakter karena kita punya investasi. Apa investasinya? Investasinya kerajaan Allah. Makanya diingatkan kepada kita, kumpulkanlah harta di sorga. Tuhan hampir gak pernah perintahkan kita, kumpulkan harta di dunia. Tuhan selalu ingatkan, kumpulkan harta di sorga. Kenapa di sorga? Karena di sorga dalam kekekalan waktunya cenderung lebih panjang dan kekal. Tapi di dunia terbatas Bapak Ibu. Alkitab bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Makanan sehari cukup sehari. Kesusahan sehari cukup sehari. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mengingatkan supaya kita ini fokusnya bukan cuma hanya untuk dunia. Kita boleh makan, boleh minum, boleh kerja, boleh usaha. Tapi perhatikan waktu yang Tuhan beri investasikan kepada kerajaan Allah. Kalau investasi yang dunia kita berani kerjakan. Kita berani bayar harga. Kita berani hitung-hitungan. Tapi kenapa untuk kerajaan Allah kita tidak investasi? Karena itu mari sama-sama terus belajar firman Allah. Bangun iman kita. Bangun kerohanian. Agar kuat menghadapi dunia. Dunia semakin jahat Bapak Ibu. Ini benar ini. Dunia semakin hari semakin jahat. Tapi orang percaya harus semakin percaya di tengah-tengah kejahatan. 1 Tesalonika pasal 5. Ayat 5 sampai 6. Berani mengakui status baru sebagai pengikut Kristus. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kamu anak-anak terang, anak-anak siang. Makanya kalau kita biasanya keluar pada waktu siang, mau kemana-mana harus berpenampilan yang bagus. Di tempat yang terang, yang kelihatan, kita berpenampilan yang sopan, yang pantas. Agar orang bisa melihat semua yang baik dalam diri kita. Kalau kita bilang sama kita tentang hal ini, ingin ingatkan statusnya kita ini pengikut Kristus. Harus beda dengan dunia. Kita ini pengikut Kristus. Harus hati-hati, mawas diri. Telinga kita berjaga-jaga. Mata kita berjaga-jaga. Pikiran kita berjaga-jaga. Hati kita berjaga-jaga. Kenapa saudara? Karena kita ini saksinya Tuhan. Amin. Bukan cuma pendeta. Bukan cuma WL singer, pemusik. Bukan cuma pengerja. Setiap orang percaya itu saksinya Tuhan. Suka enggak suka. Status kita itu saksinya Tuhan. Dan kepada saya dan saudara dituntut tentang nilai kehidupan yang benar. Makanya kalau sudah jadi Kristen, hidupnya nggak benar, nggak taat sama Tuhan, hukumannya adalah kekal, neraka kekal. Itu hukumannya.
Karena Tuhan mau kita mengalami hidup yang kekal dalam Kristus. Bukan kematian kekal. Dan semua yang terbaik dari sorga, dia sudah kerjakan buat kita. Yaitu dengan cara apa? Menyerahkan anaknya yang tunggal. Datang ke dalam dunia. Untuk membuka jalan bagi kita. Meluruskan jalan bagi kita. Kalau Yohanes meluruskan jalan bagi Yesus. Yesus meluruskan jalan bagi kita. Untuk apa? Agar kita mengalami perjumpaan dengan sang kekalan. Amin. Dia berikan kita peluang-peluang. Dia bersihkan jalan-jalan kita dengan cara mati di kayu salib. Semua yang tidak mungkin saya dan saudara kerjakan telah dikerjakan oleh Yesus. Agar kita berani untuk melangkah di dalam Dia. Bapak Ibu, kita tidak pernah berjuang sendiri. Percayalah. Janji Tuhan itu ya dan amin, Bapak Ibu. Percayalah. Kebenarannya itu pasti. Jangan sampai pada waktu kita menutup mata. Kita menyesalkan kehidupan yang telah kita lewati selama 90 tahun. 100 tahun. 60 tahun di dunia. Waktu mata jasmani kita tertutup. Yang rohani akan terbuka, Bapak Ibu. Di sanalah kita akan melihat tentang semua janji Tuhan bagi umat manusia. Bahwa ada kehidupan kekal setelah kematian. Amin. Itulah sebabnya Injil diberitakan. Kabar baik disampaikan. Teguran-teguran disampaikan. Agar orang-orang percaya menjaga dirinya. Mawas diri, hati-hati. Tidak sembarangan hidupnya. Berlakulah adil. Jangan curang. Hiduplah jujur, hiduplah benar, takut Tuhan. Pakai karakter sebagai mantel pelindung hidup kita. Agar saya dan saudara tidak dihujat orang dan nama Tuhan tidak dipermalukan karena kita. Yang mengaku Kristen tapi hidupnya tidak benar. Mengaku hamba Tuhan, mengaku pelayan tapi karakternya buruk. Makanya kenapa kita diingatkan gereja berkarakter. Karakter merupakan salah satu investasi kerajaan Allah. Itu buah iman kita, saudara-saudara. Karakter harus keluar dari diri kita. Harus diperlihatkan kepada orang lain. Harus mendominasi kehidupan Kristiani. Dan untuk hal itu semua kita perlu berjuang. Mengalahkan ego. Mengalahkan daging kita. Dan saudara-saudara, untuk mengalahkan semua itu kita bertanding. Dengan hati dan pikiran kita. Kita berperang dengan iblis. Dia kasih kita jebakan-jebakan. Dia kasih kita sesuatu yang menggiurkan. Sampai kita bisa melupakan Tuhan. Tapi saya sangat bersyukur. Hanya karena kasih Tuhan kita ada sampai hari ini. Biarkan orang lain meninggalkan Tuhan. Tapi engkau sekali-kali jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Tapi sebisa mungkin berjuanglah untuk orang-orang yang engkau kasihi. Berjuanglah untuk istrimu. Berjuanglah untuk suamimu. Berjuanglah untuk anak-anakmu. Jikalau engkau percaya tentang kerajaan Allah, maka pastikan orang-orang yang engkau kasihi melihat kerajaan Allah. Amin ya. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi penghulu-penghulu angkasa. Kuasa-kuasa yang jahat. Gak main-main Bapak Ibu. Lawan kita itu punya strategi, punya kemampuan, punya kuasa. Tapi Alkitab bilang kita punya kuasa jauh lebih hebat. Kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saya minta tolong, saya ingat tadi materi tadi pagi saya angkat. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Mungkin bisa bantu saya kalau dibaca. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Tadi pagi saya angkat tentang waktu Petrus masuk ke bait Allah. Dia melihat salah seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Di pinggir pintu bait Allah. Dan senantiasa membuka tangannya untuk minta-minta. Petrus bilang begini, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kalau kita punya uang 100 di dompet kita. Dan teman kita membutuhkan uang 50.000. Kita punya potensi bisa bantu enggak, saudara? Bisa ya, karena kita punya uang 100.000. Sekarang tergantung kita. Kita mau beri apa tidak? Kalau kita punya potensi memberi. Tapi sekarang tergantung pada kita.
mau memberi apa tidak. Kalau mau memberi dengan gampang karena ada pada kantung kita. Tinggal kita angkat, kita keluarkan, kita berikan kepadanya 50.000. Tapi kalau kita nggak punya sama sekali, orang minta sama kita akan ragu-ragu menjawabnya. Bahkan tidak akan berani menjawab. Kenapa? Karena kita tidak punya apa-apa. Tapi kalau punya, apalagi kita orang yang murah hati, kita gampang. Tinggal cabut, kita beri. Iman yang ada pada Petrus ini bukan iman biasa. Karena dia bilang gini, emas perak aku enggak punya. Tapi apa yang ada padaku? Petrus yakin betul bahwa dia punya Yesus, Bapak Ibu. Dan imannya berkata, nama ini punya kuasa. Dan tanpa ragu, apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Amin ya. Saudara-saudara sekalian, kita punya enggak Yesus dalam hati kita? Kita punya enggak iman dengan demikian? Ini yang menarik. Harus punya, harus yakin ada dalam hati kita. Kita boleh berperang melawan apapun dalam hidup kita. Pastikan kita yakin punya iman. Amin. Pastikan kita yakin punya Yesus, Bapak Ibu sekalian. Maka kita akan dengan lantang bilang, demi nama Yesus. Kita dengan berani akan bertindak karena kita punya. Kalau enggak punya, enggak akan berani bertindak. Amin. Saudara-saudara sekalian. Bagian berikutnya untuk kita renungkan hari ini adalah 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Wow. Ini menjadi sebuah koreksi dan renungan yang dalam bagi saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, saudara-saudara sekalian. Jangan meniru yang jahat, jangan tiru. Kita boleh melihat, kita boleh mendengar, tapi jangan tiru. Bagaimana supaya kita tidak meniru yang jahat? Tidak meniru yang tidak baik, padahal mata kita melihat, telinga kita mendengar, Bapak Ibu sekalian. Pastikan hatimu diisi kebenaran, amin. Pastikan hidupmu didampingi dengan karakter. Tidak gampang meniru, walaupun ada banyak godaan. Ada banyak pajangan-pajangan di depan yang menawarkan hal yang baik bagi pandangan dunia. Tapi kita punya penilaian sendiri terhadap apa yang kita pantas dan baik bagi iman kita. Bapak Ibu, kalau kita jalan-jalan ke mall, pasti kita akan suka dengan semua pemandangan di mall. Ya, entah sepatu, entah baju, entah fashion, entah tas dan lain sebagainya. Entah lipstick, ya, suka-suka kita, terserah. Waktu kita masuk ke sana ada banyak pajangan di sana. Tapi boleh nggak kita bawa semua itu ke rumah kita? Kenapa nggak boleh? Satu punya orang. Untuk bawa kita harus bayar itu. Dan untuk sesuatu yang kita mau bayar sekalipun, kita harus pertimbangkan. Kita mampu nggak bayar? Kita punya nggak? Tidak semua yang menyenangkan mata kita, yang menyenangkan hati kita, yang cocok dengan kita. Waduh, saya mau ini ngambil. Begitu baik ternyata nilainya ratusan juta, baru kita pusing sendiri. Kita harus ukur kemampuan kita. Amin ya. Ada banyak tawaran, tapi pastikan hatimu harus dekat dengan Tuhan. Supaya tawaran yang ada tidak membuat kita jatuh, Bapak Ibu. Tetap berjaga-jaga. Jangan tiru kebiasaan yang tidak baik. Perilaku orang lain tidak baik. Teman kita yang gak baik, jangan tiru. Tetap fokus pada ajaran Yesus. Amin. Tetap hidupi karakter Kristus. Walau banyak orang senang-senang dengan kebiasaannya. Pastikan kita bahagia dengan karakter Kristus. Amin. Ini yang penting Bapak Ibu. Saya mau coba renungkan bagian ini bahwa pastikan kita bahagia hidup dengan karakter Kristus. Menjadi pertanyaannya adalah, kita bahagia enggak hidup dengan karakter Kristus? Kita bahagia enggak dengan mega project? Bahagia enggak dengan sabar? Bahagia enggak dengan murah hati? Bahagia enggak dengan disiplin? Bahagia enggak dengan kekudusan? Bahagia enggak dengan kesalehan? Kita enggak bahagia, kebanyakan tertekan. Pak, aduh hidup saleh Pak. Aduh Pak, hidup kudus Pak. Aduh. Kita tertekan. Kita bukan bahagia. Ayo sekarang tanamkan
Ayo sekarang perkatakan, aku mau bahagia hidup dengan karakter Kristus. Amin ya. Bilang di diri kita, saya mau bahagia hidup dengan karakter Kristus. Jangan tertekan Bapak Ibu. Wah kita nih kebanyakan tertekan. Saya ketemu dengan banyak teman. Aduh Pak, disuruh sabar nih kayaknya berat hidupnya kayaknya. Apalagi begitu hari Kamis sabar, ramah, jujur, berhikmat. Aduh Pak, sabar nih Pak. Pengen sabar tapi kayaknya gak bisa Pak. Hari Kamis saya bergumul Pak. Kenapa? Hari Kamis sabar. Karena mega projectnya Kamis yang sabar. Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu gak sabar gak apa-apa. Karena kan Kamisnya yang sabar. Ya. Nanti Jumat, Sabtu, Minggu dia tenang. Kenapa? Gak sabar. Gak harus sabar. Begitu Kamis dia sabar. Kenapa? Karena berjuang gak apa-apa. Ini cara belajar ya. Hari Kamis wah ini kita perlu sabar. Waktu kita pengen sabar kita berjuang. Dan gak menyenangkan Bapak Ibu. Karena gak menyenangkan. Tapi saya mau ajak kita. Ayo sukai karakter yuk. Begitu misalnya hari ini kita belajar karakter tentang apa tadi saudara? Tentang murah hati. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalahan. Ayo sabar yuk, kita senang yuk. Senang bukan cuma memperkatakannya, tapi senang hidup di dalamnya Bapak Ibu. Nah ini yang jadi kesukaan kita orang Kristen saudara. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 15. Ya, ayat yang 15. Sebab inilah kehendak Allah. Sama-sama kita baca. Yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Saudara-saudara, bodoh ini bukan tidak punya pengetahuan. Tapi ada tafsiran yang bilang bodoh itu orang-orang yang tidak mengakui Allah. Orang-orang yang tidak mau hidup di dalam Allah digambarkan, dikelompokkan kepada orang-orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena di luar Allah itu ada kebinasaan. Ada kesia-siaan hidup. Tapi tidak milih percaya Allah. Maka dikategorikan sebagai orang yang bodoh. Kalau ada orang yang mau kasih kita berkat tapi kita menolaknya, orang bilang ini bodoh. Ada orang mau kasih kita kerjaan, kita gak mau kerja, dikatakan sebagai orang yang malas. Termasuk orang yang bodoh. Sama tawaran kerajaan Allah itu tawaran kebahagiaan Bapak Ibu. Ini tawaran yang menyenangkan yang pasti akan membuat kita bahagia. Tapi banyak orang yang menolaknya. Karena kita berpikir kehidupan dunia juga menyenangkan. Tidak salah dengan kehidupan dunia. Bahkan Alkitab pernah bilang bahwa kita disuruh untuk mengusahakannya. Berkembang biak, beranak cucu, bertambah banyak. Kuasai dunia. Tapi bukan berarti waktu kita menguasai dunia. Lalu kita melupakan prinsip-prinsip Allah. Tidak berarti demikian. Kita harus tetap tinggal di dalam kebenaran. Bagian ketiga. Bagian terakhir dari renungan firman Allah. Bertahan di dalam ajaran Yesus. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-19. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Amin Bapak Ibu. Jangan melangkah keluar. Kita kan sudah tahu kebenaran. Kan sudah jadi Kristen Bapak Ibu. Bapak Ibu di luar sana ada banyak orang yang sedang ngantri mau jadi Kristen. Kuotanya dibatasi Bapak Ibu. Tidak gampang orang jadi Kristen Bapak Ibu, gak gampang. Termasuk saya dulu. Gak gampang jadi Kristen, dipaksa-paksa, dilayani, didoakan. Waduh kadang-kadang dikasih yang baik. Kadang-kadang dibujuk-bujuk, ayo gereja, ayo doa. Tapi gak gampang loh orang masuk gereja, gak gampang loh. Gak gampang loh orang masuk komunitas rohani, gak gampang loh. Gak gampang Bapak Ibu. Tapi kita yang sudah di dalam jangan keluar. Amin ya. Mungkin agak sulit, mungkin agak berat, mungkin agak tidak menyenangkan. Tapi tetap tinggal, tetap di dalam. Amin. Pastikan engkau di dalam. Karena pada waktu engkau di dalam, engkau akan tetap menerima walaupun sedikit. Walaupun kadang menolak, kamu akan tetap menerima. Tetap di dalam. Tinggal pada ajaran Yesus. Jangan melangkah keluar. Karena di luar dia kita tidak dapat apa-apa. Mari tinggal pada karakter, hidup dalam kebenaran, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita.
Amin Bapak Ibu. Saya mau berdoa buat saudara dan saya. Mari tunduk kepala sebentar di hadapan Tuhan.